Pemirsa, akankah sejumlah keputusan pemerintahan Donald Trump termasuk menarik diri dari puluhan organisasi dunia akan memicu kebangkitan Perang Dunia Ketiga? Kami akan bahas bersama dengan Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia, Prof. Suzy Sudarman melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Prof. Suzy. Selamat pagi, Jason. Terima kasih Prof. Suzy telah bergabung bersama kami. Kita lihat Trump beberapa waktu belakangan melakukan sejumlah agenda yang bisa dikatakan mengejutkan, mulai dari penangkapan pemimpin Venezuela, statement-statementnya terhadap sejumlah negara seperti Kuba dan Iran, sampai dengan menarik diri dari organisasi internasional. Anda melihat kalau yang terbaru menarik diri dari organisasi internasionalnya, apa sebenarnya agendanya yang ingin dicapai oleh Trump? Oke, kita kembali kepada sejarah ya. Sejarah, jadi Donald Trump kembali menelusuri unilateralism. Itu sudah jadi pedoman dia, unilateral, dan karena unilateral dia tidak suka dengan organisasi internasional. Lalu dia juga akrab dengan situasi di mana punya diktum ya, speak softly and carry a big stick. Kalau dia menjadi anggota macam-macam multinational organization, big stick-nya itu akan dihalang-halangi. Jadi dia menginginkan freedom untuk melakukan koersi. Nah, ini harus menjadi catatan untuk kita yang di Indonesia juga, karena ini bukan satu hal yang baru, karena secara tradisi Partai Republik kan memang demikian. Jadi perdagangan itu adalah bagian dari national security. Yang mereka utamakan adalah national security. Kalau mereka melakukan sesuatu, itu pedomannya adalah dia adalah negara besar yang selalu mencoba inside out, artinya membentuk negara-negara lain di dunia menjadi mirip dengan dia. Atau outside in, artinya apa yang terjadi di luar sana, itu bisa mendestabilisasi Amerika Serikat. Jadi kalau Partai Republik berkuasa, memang intervensinya bersifat militaristik. Ya, speak softly, carry big stick. Kalau kita lihat cara-cara Donald Trump, kita udah bisa meraba ya. Waktu dia bicara dengan Mamdani, kan beda dengan waktu Mamdani berkampanye di New York. Kalau dengan Presiden Kolombia, dia tiba-tiba mau bicara secara akrab, karena itu cara dia charm kawannya supaya mereka takluk kepada speak softly-nya itu. Padahal sebetulnya tetap yang dipegang adalah big stick itu. Ya. Jadi kita nggak usah terlalu heran, karena memang pendular di Amerika itu antara kelompok Republikan atau kelompok Demokrat. Kalau Demokrat intervensinya bersifat ekonomi. Baik. Kalau Republikan intervensinya bersifat militaristik. Oke, Prof. Suzy, tapi saya tertarik ketika Anda bilang mungkin Amerika menginginkan dalam tanda kutip itu freedom. Nah, kalau berbicara soal freedomnya, dengan keluarnya dari 66 organisasi baik itu non-PBB dan juga yang termasuk ada sebagian entitas PBB, bagaimana posisi AS dalam multilateralisme secara global nantinya? Mereka tidak suka dengan organisasi internasional, karena dianggap kalau mereka mau melakukan unilateralism, international organization akan menghalangi dia. Makanya dia tidak pernah menandatangani atau meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional. Seperti kita lihat UNCLOS nggak ditandatangani, Kyoto Protocol nggak ditandatangani, Paris Agreement nggak ditandatangani, malah keluar dari Paris Agreement, sekalipun tadinya Obama sudah setuju ya. Jadi kalau kita lihat, ini bukan sesuatu yang ajaib gitu tiba-tiba muncul. Ini adalah tradisi mereka yang saya bilang, inside out, untuk membentuk negara lain seperti dirinya, walaupun itu dengan kekerasan, dengan koersif. Atau yang outside in, kalau ada timbul instabilitas di luar, akhirnya akan berdampak kepada Amerika. Makanya kalau dianggap Venezuela adalah halaman belakangnya Amerika Serikat, itu jelas bahwa dia harus melakukan intervensi. Dan juga kalau kita lihat kelanjutannya, bahwa Rodriguez melanjutkan rejim, itu karena dia paham bahwa
rejim ini sudah bisa menguasai rakyatnya. Oke. Lalu cara dia menguasai tankers yang berisi minyak itu akan dijual di harga pasar untuk memakmurkan rakyat Venezuela yang selama ini kekayaannya itu tidak termanifestasi dalam kesejahteraan rakyat. Jadi ada elemen kompromi dengan apa yang sudah dia lakukan yang jahat, maksudnya interventionist, regime change, tapi nggak fully regime change. Jadi masing-masing administrasi beda. Kalau waktu Bush, regime change benar-benar regime change. Saddam digulingkan dan dirubah semuanya, Irak sampai berantakan itu. Terus Syria juga dihancurkan ya, malah musuhnya dijadikan prime ministernya. Kalau kita lihat tindakan lebih lanjut dari Donald Trump, karena dia sifatnya mau disarming musuh. Jadi dia keras, tapi akhirnya pura-pura dekat. Oke. Akhirnya Delcy Rodriguez boleh berkuasa. Karena dia tidak ingin kaitan yang nantinya profitable untuk Amerika Serikat itu terganggu oleh sikap-sikapnya yang keras. Seperti itu di New York, Mamdani kan akhirnya dielu-elukan juga oleh Donald Trump, padahal sebelum dia menjadi wali kota, Baik. kata-kata kasar keluar semua. Baik, Prof. Susi, saya menarik ketika saya berpikir bahwa gini, ketika AS menarik diri dari sejumlah organisasi internasional, asal satu alasannya karena Trump tidak suka dengan organisasi internasional. Apakah ini juga berpotensi nantinya terjadi pergeseran pengaruh geopolitik ke negara lain, misalnya seperti Rusia atau China? Jelas maksudnya itu menghentikan pasokan minyak ke Cina dan ke Rusia. Jadi dia melakukan tindakan geopolitik dan geoekonomi. Jadi ekonominya adalah mencekik, tapi geostrateginya adalah mengurangi kompetitornya itu menjadi sesuatu yang sangat unggul ya. Jadi kita bisa sebut dia sebagai atau pemikir-pemikir dia lah. Karena apa yang dilakukan oleh National Security Strategy Amerika itu beda sama sekali dengan apa yang dilakukan Donald Trump. Baik. Jadi ya. Baik, Prof. Susi, terakhir sekali dengan Indonesia sendiri, ini akan pengaruhnya signifikan apa? Karena juga ada lembaga yang kemudian organisasi maksud saya yang kemudian berfokus soal iklim, di situ juga ada Indonesia juga. Ini apakah akan berpengaruh? Sekarang suasananya begini ya. Suasana Partai Republik adalah either you are with us or you are against us. Jadi kita harus hati-hati dalam artian kalau kita punya rancangan-rancangan yang bersifat domestik, speak softly supaya disarming Amerika yang memandang sesuatu yang bersifat internasional itu mengurangi profitabilitas dia. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah bebenah di dalam negeri, mendidik semakin banyak managers supaya bisa secara anggun melakukan manajemen negara ini secara baik sehingga tidak terjadi musibah. Kan kita nggak usah teriak-teriak bahwa kita pro climate mitigation misalnya gitu, atau pro anti deforestasi. Kita nggak usah teriak-teriak begitu karena yang kita hadapi adalah hegemoni yang tidak toleran. Kalau hegemoni itu bersifat Partai Demokrat, kita bisa menyangka bahwa mereka akan toleran. Lalu yang perkembangan baru adalah Senat telah menyetujui Wars Power Act. Jadi default Republikan bersama-sama Demokrat. Artinya, bersatu. Ya, ini juga kemudian harus di pay attention sama Indonesia. Indonesia juga harus berbenah juga dari dalam. Mohon maaf sekali karena waktu kita terbatas, tapi semoga kita bisa diskusi hal ini di kemudian hari. Bu Susi, kita lihat nanti apa yang dampak yang bisa terjadi lagi dengan adanya upaya penarikan diri dari AS dan bagaimana pengaruh secara geopolitik. Terima kasih Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia, Prof. Susi Sudarman bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.